Ahem, mari kita lanjutkan cerita yang telah kita mulai. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe dan memberikan saran. Kemarin ada yang meminta agar efek bulu yang jatuh dihapus karena dianggap mengganggu. Sorry, aku tidak bisa melakukannya. Kita semua tahu bahwa channel yang membahas hal seperti ini rentan terhadap masalah hak cipta. Dan semisal terkena 3 strike, bye-bye sama channel ini. Dan ada juga saran untuk mengecilkan volume musik. Dan itu sudah aku lakukan. Dan maaf lagi nih, karena ada kendala jadi agak lama uploadnya. Sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai cerita ini. Mari kita mulai. Untuk kemarin kita sudah sampai sini. Yueling mengajak Ye Tian untuk bergabung dengan material pavilion. Di sana Ye Tian sedikit ragu, dan saat Yueling melihat keraguan dalam diri Ye Tian, Yueling mengatakan kepada Ye Tian tidak perlu menjawabnya sekarang. Yueling memberikan waktu untuk Ye Tian berpikir. Setelah dari tempat Yueling, singkat cerita, Ye Tian sampai di rumahnya. Ye Tian akhirnya pulang ke rumah. Ye Yu sangat senang melihat kakaknya kembali dan langsung memeluknya. Memperhatikan perubahan pada tubuh Ye Tian yang semakin tegak dan berotot. Sambil berjalan, Ye Tian berkata, "Tentu saja, kakakmu ini adalah seorang warrior." Mendengar itu, Ye Yu merasa senang, bahagia. Akhirnya, keluarga mereka memiliki seorang warrior. Ye Tian berujar dalam hati. Meskipun wajah mereka mirip, Ye Tian menyadari bahwa perilaku Ye Yu sangat berbeda dari Yueling. Ucapnya dalam hati. Dan ketika Ye Tian duduk, dia dalam hati berpikir bahwa Ye Yu yang bodoh pasti akan menjadi warrior juga ketika bakatnya bangkit. Dia bertekad untuk mencari harta karun yang bisa membantu meningkatkan kemampuan adiknya. Di sana, Ye Yu yang melihat rambut kakaknya yang berantakan. Ye Yu mengambil gunting dan berniat memangkas rambutnya yang terlihat seperti gelandangan. Hanya Ye Yu yang bisa memangkas rambut Ye Tian dengan baik. Ye Tian tidak mempersalahkannya, karena dari dulu adiknya yang selalu memotong rambutnya. Saat dia mulai memotong rambut kakaknya, Ye Tian teringat masa lalu mereka. Flashback sebentar, membawa kita ke saat ketika orang tua mereka masih hidup. Di masa lalu, Ye Tian tampak terluka, mungkin setelah bertengkar atau terjatuh. Dia memiliki luka di pipi kanannya dan di belakang kepalanya. Melihat kakaknya terluka, Ye Yu menangis dan bertanya mengapa mereka tidak pergi ke rumah sakit. Ye Tian yang saat itu berperan sebagai kakak hanya menjawab bahwa itu hanyalah luka kecil dan meminta adiknya untuk memotong rambutnya agar bisa menutupi luka di belakang kepalanya. Sambil terus menangis, Ye Yu berkata, "Andai saja kakakku punya kemampuan Turritopis Nutricula." Dia pernah menceritakan kisah tentang makhluk tersebut kepada Ye Tian. Turritopis Nutricula dikenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri. Namun bagi Ye Tian, itu hanya cerita anak-anak. Dia tidak mengerti mengapa harus percaya pada kisah semacam itu. Ye Yu yang masih kecil percaya bahwa cerita itu nyata. Saat tenggelam dalam kenangan masa lalu tersebut, Ye Tian tiba-tiba teringat tentang Turritopis Nutricula. Tanpa pikir panjang, dia berlari pergi, membuat Ye Yu marah karena dia belum selesai memangkas rambut kakaknya. Ye Tian mengambil buku berjudul Harta Karun yang dibawanya sebelumnya. Ia telah melakukan pencarian mengenai monster bernama Turritopis Nutricula. Dalam buku tersebut tertulis bahwa monster ini adalah makhluk air yang ganas, memiliki kemampuan penyembuhan, dan dapat ditemukan di laut mati. Ye Tian yang telah memiliki skill kopi merasa ingin mendapatkan kemampuan monster tersebut agar Ye Yu tidak lagi khawatir tentang dirinya. Ye Yu mendekati kakaknya yang tampak berbicara sendiri, penasaran dengan apa yang dibaca oleh Ye Tian. Saat melihat kakaknya membaca tentang Turritopis Nutricula, Ye Yu menganggap informasi itu hanyalah cerita anak-anak dan mustahil untuk menjadi kenyataan. Namun, Ye Tian tetap yakin bahwa cerita tersebut adalah fakta. Setelah itu, Ye Yu memotong rambut Ye Tian, mengembalikannya ke penampilan semula. Ye Tian kini bersiap untuk melakukan kultivasi. Ia tahu ada beberapa tahapan dalam latihan. Di tingkat warrior pemula, ia dapat memperkuat kulitnya. Di tingkat warrior menengah, ia bisa memperkuat otot. Dan di tingkat warrior lanjutan, ia mampu memperkuat tulang. Dengan penuh konsentrasi, Ye Tian bersila dan mempersiapkan diri untuk proses kultivasi. Saat ini, bakat kultivasi Ye Tian sudah berada di tingkat atas. Untuk mempercepat prosesnya, ia memutuskan untuk minum darah monster yang akan meningkatkan kecepatannya hingga 3 kali lipat.
Sementara itu, ia harus menunggu 30 hari lagi agar skill kopinya bisa aktif dan berharap bisa mendapatkan bakat penyembuhan dari Trutopis Tribula. Singkat cerita, ke material pavilion, Yetian melangkah mantap menuju tempat itu. Ia disambut oleh Kyoyu yang terlihat sangat kagum dengan perubahan pada diri Yetian. Kini ia tampak lebih tampan, ujar Kiyomi dalam hatinya. Kyoyu menyadari bahwa sudah 30 hari sejak kedatangan terakhirnya. Dia pikir Yetian ingin bertemu Yueling. Namun, tujuan Yetian ke sana bukanlah untuk bertemu Yueling. Ia ingin membeli sesuatu yang penting, peta Laut Mati. Untungnya, material pavilion memiliki peta tersebut. Kyoyu segera mengambil peta dan menyerahkannya kepada Yetian. Harga peta itu adalah 10.000 yuan. Setelah menerima peta itu dengan cepat, Yetian langsung pergi tanpa berapa lama di tempat itu. Kyoyu yang menyaksikan Yetian pergi merasa yakin bahwa kakaknya pasti berniat untuk menjarah sesuatu di Laut Mati. Namun, Yueling telah memperingatkan bahwa tempat tersebut dipenuhi dengan binatang buas dan jarang ada warrior yang bisa keluar hidup-hidup dari sana. Yetian tidak mendengarkan hal tersebut. Yetian segera berangkat menuju Laut Mati. Singkat cerita, saat ia tiba, suasana yang mengerikan menyambutnya. Bangunan-bangunan hancur tak berpenghuni menjulang di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh muncul sebuah pusaran air besar yang tampak misterius. Dengan cepat, Yetian menggunakan bakat bayangannya untuk mengamati situasi dari kejauhan. Dari pusaran itu muncul sebuah bola misterius yang di dalamnya terdapat 2 orang. Salah satunya adalah Yueling yang terlihat membawa sebuah kotak harta karun. Sementara di atasnya berdiri seorang pria tua dengan payung. Yetian terkejut melihat Yueling dan mendengar pria tua itu berkata bahwa sudah terlambat, kau harus meninggalkan peti harta karunnya dan menyelamatkan diri dari sini. Saat itu juga monster raksasa muncul, siap melahap keduanya. Untungnya mereka berhasil menghindari serangan monster tersebut. Terlihat seekor monster naga air yang sangat besar. Pria tua itu mendorong Yueling untuk menjauh dan berjanji akan menahan binatang buas itu agar Yueling bisa melarikan diri. Dengan berat hati, Yueling terpaksa berlari menjauh, meninggalkan pria tua tersebut. Tanpa diduga, ancaman lain muncul, seekor buaya besar. Yetian yang melihat situasi ini merasa terdorong untuk membantu Yueling. Sementara Yueling berjuang menghindari gigitan buaya dengan menggunakan secret art-nya. Aura pink dan bunga sakura muncul di sekelilingnya. Rambutnya berubah menjadi warna pink saat ia mengeluarkan pedangnya dan dengan cepat melompat ke atas buaya tersebut untuk menebas tubuhnya. Yetian terpesona oleh kemampuan secret art Yueling. Ia ingin membantu, tetapi merasa tidak berdaya melihat Yueling memburu buaya-buaya itu dengan mudah. Dalam sekejap, banyak buaya muncul, tetapi Yueling dengan sigap memotong mereka satu persatu tanpa kesulitan berarti. Ia sudah mencapai tingkat warrior elite puncak dan saat ini menggunakan secret art-nya. Kekuatannya bisa dikatakan meningkat ke tingkat great warrior. Sementara itu, pria tua yang bersama Yueling tidak dapat melarikan diri dari serangan naga air. Ia menyeru Yueling untuk pergi dan meninggalkannya karena benda yang dibawa Yueling lebih penting daripada keselamatannya. Dalam keadaan terdesak, Yueling menangis saat terpaksa melarikan diri meninggalkan temannya. Yetian yang mendengar semua ini merasa penasaran tentang harta karun yang dibawa oleh Yueling hingga mengorbankan 10 orang lebih. Ketika secret art-nya habis dan Yueling tidak dapat bergerak lagi, Yetian segera mendekatinya dan mengambil kotak itu. Awalnya Yueling mengira kotak tersebut akan dicuri oleh Yetian, tetapi ia segera menjelaskan bahwa ia tidak memiliki niat buruk. Dengan ancaman buaya yang mendekat, Yetian mengangkat tubuh Yueling dan mencari gua sebagai tempat berlindung. Setelah berhasil membawa Yueling kabur ke tempat aman, Yetian memperhatikan wajahnya yang mirip sekali dengan adiknya. Namun, ada satu perbedaan mencolok, tahi lalat di bawah mata Yueling. Dengan rasa ingin tahu, Yetian mencoba memastikan apakah tahi lalat itu asli atau palsu dengan menggosok-gosoknya. Dan ternyata tahi lalat tersebut adalah asli. Setelah beberapa jam, Yueling akhirnya sadar dan melihat Yetian di sampingnya. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diberikan. Dalam hati, Yueling mengagumi keberanian Yetian yang berani datang ke tempat berbahaya ini sendirian. Ia pun bertekad untuk mengajak Yetian bergabung dengan material pavilion.
Yueling mengeluarkan kristal bercahaya yang disebut Lightstone yang dapat menyimpan cahaya. Ye Tian terkejut dan terpesona oleh keindahan kristal tersebut. Namun Yueling juga mengeluarkan sebuah botol dari tangannya dan mengatakan akan menjelaskan setelah meminum isinya untuk memulihkan tubuhnya. Ye Tian bingung bagaimana Yueling bisa mengambil botol itu, mengingat ia tidak memiliki bakat ruang. Setelah pulih, Yueling berdiri dan menunjukkan cara mengeluarkan benda dari kantong misterius di tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang kotak harta karun. Dengan kata-kata abrakadabra, kotak itu masuk ke dalam kantong yang lebih kecil. Yueling menjelaskan bahwa itu bukan bakat uang, melainkan item ruang. Ia kembali membujuk Ye Tian untuk bergabung dengan material pavilion dan berjanji akan mengajarinya. Ye Tian tetap menolak. Untuk yang kedua kalinya, dia menolak. Itu membuat Yueling kesal. Menurutnya, setelah meniru bakat ruang dan pemulihan, kemampuan itu tidak akan berguna lagi, pikir Ye Tian. Pada lelah, Ye Tian berbaring dan merenungkan rencana masa depannya, terutama setelah kekacauan yang ditimbulkan Yueling di Laut Mati. Tanpa disadari, Ye Tian tertidur dan terbangun keesokan paginya. Ia mendapati Yueling tidak ada di sampingnya, hanya ada kotak merah yang tersisa. Di dalam kotak tersebut terdapat teknik penempa energi Yin tingkat menengah, 10 darah monster, dan 10 kartu emas masing-masing bernilai 1 juta. Itu adalah tanda terima kasih dari Yueling. Itu cukup berarti bagi Ye Tian. Tanpa menunggu lama, ia minum darah monster tersebut dan merubah rencananya. Ye Tian memutuskan untuk masuk ke ranah Elite Warrior sebelum cari Trutopis Tricula. 4 bulan berlalu dalam proses kultivasi yang intensif. Rambutnya tumbuh panjang kembali. Akhirnya, Ye Tian berhasil menjadi Elite Warrior dan merasakan kekuatan tubuhnya yang semakin meningkat serta ukuran tubuhnya yang bertambah besar. Ye Tian bersiap untuk memburu Trutopis Tricula. Dalam perjalanan, ia menemukan makam 11 orang yang tampaknya dibuat oleh Yueling. Di sampingnya terdapat payung yang digunakan oleh kelompok Yueling sebelumnya. Penasaran, Ye Tian mencobanya dan menemukan bahwa payung itu berfungsi sebagai pelindung air. Itu membuatnya merasa seperti berada dalam gelembung yang memungkinkan ia terbang dan menyelam dengan mudah. Dengan payung itu, Ye Tian menyelam ke Laut Mati untuk mencari mangsanya di dalam air. Dia menggunakan bakat bayangan agar tidak terdeteksi oleh binatang buas. Tiba-tiba layar status muncul menampilkan nama Tiger Clawfish, monster yang sebelumnya menyerang kelompok Yueling. Beruntung, bakat bayangan melindungi Ye Tian dari serangan tersebut. Monster itu tidak menyadari keberadaan Ye Tian. Ye Tian terus menyelam lebih dalam hingga mencapai bagian terdalam laut. Di sana, ia terkejut saat tentakel menyerangnya. Layar status menunjukkan bahwa itu adalah Trutopis Tricula dengan bakat penyembuhan yang membuatnya sulit dilawan. Ye Tian mengeluarkan pedangnya dan memotong salah satu tentakel. Namun, monster itu segera pulih berkat kemampuan penyembuhannya. Dengan mudah pulih dalam keadaan terdesak, Ye Tian mencoba menyentuh tubuh monster itu untuk menyalin bakat penyembuhannya. Namun, serangan mendadak mendorongnya kembali dan racun mengenai tangannya. Payung pelindungnya pun tak lagi berfungsi. Saat banyak layar status muncul, Ye Tian menyadari bahwa sekelompok Trutopis Tricula mendekatinya dengan bakat yang sudah disalin dan situasi semakin genting. Ye Tian tahu saatnya untuk melarikan diri. Tak ada gunanya meladeni mereka. Ia berhasil mencapai permukaan air, tetapi monster-monster itu masih mengejarnya. Dengan keberanian dan kecepatan, ia melompat ke udara dan menggunakan bakat kecepatannya untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Ye Tian menghela napas lega setelah berhasil melarikan diri dan menyalin bakat penyembuhan tingkat atas. Dengan penuh harap, ia menekan tombol yes untuk mengopi bakat tersebut. Merasakan nyeri yang tajam akibat proses itu. Namun, berkat pengalaman sebelumnya, tubuhnya sudah terbiasa dengan rasa sakit ini. Kini, ia memiliki berbagai bakat: kultivasi tingkat atas, kecepatan tingkat pemula, berpedang tingkat menengah, bayangan tingkat pemula, dan pemulihan tingkat atas. Setelah mencoba bakat barunya, luka di tangannya yang terkena racun langsung sembuh. Ia bahkan bisa meninju dinding tanpa merasakan luka sedikit pun. Ye Tian menyadari bahwa selama ini ia hanya menyalin bakat pendukung. Untuk menghadapi musuh yang kuat, ia harus mencari dan mengkopi bakat penyerang. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Ye Tian duduk dengan tenang sambil membaca buku tentang hewan buas. Rambutnya dipangkas oleh Ye Yu, dan saat itu ia menemukan informasi menarik tentang seekor hewan bernama Fine Power on Foot. Hewan ini adalah makhluk tingkat rendah yang dikenal dengan kekuatan kelompoknya. Bahkan Warrior Guild pun tidak dapat selamat jika terjebak dalam serangan mereka. Tertarik dengan potensi tantangan ini, Ye Tian memutuskan untuk menjadikannya target berikutnya. Singkat cerita, ia segera menuju Material Pavilion dan bertemu Kyoyu. Dalam percakapan mereka, Kyoyu menyebutkan bahwa ia membutuhkan tubuh utuh dari Divine Power. Sayangnya Material Pavilion tidak memilikinya saat ini.
Tetapi mereka memiliki informasi tentang tempat di mana Ye Tian bisa mendapatkannya. Qiuyu menjelaskan bahwa Lin Hai Base sedang bersiap untuk melakukan perdagangan dengan basis skala menengah yang memiliki banyak koleksi hewan, termasuk Divine Foreign. Basis skala menengah itu adalah Iron Fang yang berjarak sekitar 100 km dari Lin Hai Base. Qiuyu melanjutkan penjelasannya dengan menceritakan bahwa keluarganya pernah diserang oleh Iron Fang. Namun, masalah itu telah diselesaikan secara damai. Iron Fang menyetujui kesepakatan dengan keluarga Lin melalui keluarganya sebagai penengah untuk membuka jalur perdagangan. Untuk membantu Ye Tian dalam misinya, Qiuyu memberikan sebuah kartu rencana partisipasi yang awalnya ditujukan untuk Yueling. Namun karena material pavilion sangat besar dan keluarga Lin serta Mo tidak selevel dengannya, rencana ini ditunjukkan khusus untuk Ye Tian agar ia bisa bergabung dalam operasi pembersihan jalur perdagangan. Dengan rencana di tangannya, Ye Tian merasa sangat senang, terutama karena ini berkaitan erat dengan keluarganya. Waktunya untuk bekerja pun tiba saat ia berpindah ke markas keluarga Lin. Matanya terpaku pada banyak warrior yang bersiap mengikuti operasi tersebut. Lebih dari 100 orang termasuk dirinya telah siap dengan persenjataan lengkap. Di tengah kerumunan itu, Minzi muncul untuk menyambut semua peserta operasi pembersihan hewan buas. Di sampingnya terlihat tetua dan Moen, ayah Mo Saibe. Ye Tian tersenyum licik, jiwanya bergetar penuh semangat. Ia tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ye Tian bersiap mengikuti operasi pembersihan jalur perdagangan keluarga Lin. Kepala keluarga Lin, Mingzi, menyambut kedatangan semua prajurit bela diri yang akan terlibat. Ia memulai pidatonya dan menjelaskan bahwa Lin Hai terlalu kecil dan sumber daya yang terbatas membuat kebutuhan semua orang sulit dipenuhi. Oleh karena itu, keluarga Lin ingin berdagang dengan basis skala menengah, dan operasi kali ini sangat penting meskipun resikonya besar. Namun, kejarahan dan operasi ini diperkirakan akan lebih besar daripada pemburuan biasa. Semua prajurit tampak antusias mendengar hal ini. Ye Tian memperhatikan segerombolan prajurit dan melihat Kapten Gelfkop yang juga ikut serta. Lin Mingzi menegaskan bahwa semua jarahan yang diperoleh selama operasi akan menjadi milik prajurit itu sendiri. Keluarga Lin juga akan memberikan hadiah tambahan 20 darah hewan untuk prajurit tingkat menengah, 3 darah binatang tingkat atas, serta 10 juta uang untuk warrior elit. Dengan semangat, para prajurit bergegas mendaftar dan menuju ke batu besar yang dapat mendeteksi tingkat kekuatan mereka. Ketika seorang prajurit menyentuh batu itu, kemampuan bertarung mereka akan terdeteksi. Ye Tian mengingat perkataan Yueling tentang tidak perlu bekerja sama dengan keluarga besar, termasuk keluarganya sendiri. Material pavilion. Saat ini, ia berada di tingkat elit warrior dan ingin menyembunyikan kekuatannya agar tidak menimbulkan masalah. Ye Tian melangkah ke depan batu itu, meletakkan tangannya sambil menahan seluruh kekuatannya. Batu tersebut hanya mendeteksi kekuatannya sebagai warrior tingkat atas. Moen sangat kagum melihat anak muda yang berada di tingkat atas. Begitu juga dengan prajurit lain yang memuji Ye Tian. Meskipun ia berusaha menahan tingkat kultivasinya, perhatian banyak orang tetap tertuju padanya. Di kelompok Gelfop, mereka juga memuji Ye Tian yang masih muda namun sudah mencapai warrior tingkat atas. Salah satu teman Gelfop menyarankan untuk mengajak Ye Tian bergabung dengan tim mereka. Kebetulan, Ye Tian memang menuju ke arah mereka. Ia menurunkan hoodie-nya dan menyapa Gelfop. Melihat wajah Ye Tian, Gelfop langsung mengenalnya dan terkejut bahwa dalam setahun ia telah menjadi warrior tingkat atas. Ye Tian kemudian bertanya apakah ia bisa bergabung dengan tim Gelfop, dan mereka menyambutnya dengan senang hati. Tim Gelfop sudah memiliki 2 warrior tingkat atas dan segera bergerak menuju lokasi pemburuan berdasarkan peta yang ada. Di sana terdapat beberapa hewan buas tingkat bawah. Namun saat mereka tiba, serigala mulai mendekat. Gelfop memperingatkan timnya untuk tidak panik karena mereka sudah dikepung oleh 5 serigala. Ye Tian mengeluarkan senjata dan berkata, "Serahkan saja padaku." Meskipun Gelfop menyuruhnya untuk bekerja sama, Ye Tian merasa percaya diri dan maju menghadapi 2 serigala sekaligus. Dalam sekejap, ia berhasil membunuh 1 serigala dan melompat untuk menusuk serigala lainnya. Gelfop memujinya, tetapi ia sendiri telah membunuh 3 serigala lainnya lebih cepat.
Salah satu anggota tim mereka merasa aneh karena serigala-serigala ini tidak menunggu di lembah. Seharusnya mereka memiliki peluang menang yang lebih besar jika melakukan hal itu. Gelpop menjelaskan bahwa serigala-serigala itu tidak mau menunggu, tetapi tidak bisa. Wilayah tersebut bukanlah daerah mereka. Ini menunjukkan bahwa ada hewan yang lebih kuat di sekitar sana. Meskipun khawatir, tetapi tim ini memiliki 2 warrior tingkat atas dan 3 orang tingkat menengah serta alat komunikasi dari keluarga Lin untuk meminta bantuan jika dalam bahaya. Setelah mendengar penjelasan itu, Yetian kembali tenang dan mereka melanjutkan pemburuan. Gelpop tiba-tiba menyuruh timnya untuk berhenti. Mendengar suara pergerakan di depan mereka, melihat seekor hewan buas yang dikenal sebagai kadal api dengan bakat api tingkat atas. Tanpa peringatan, kadal api itu menembakkan bola api besar ke arah mereka. Beruntung, tim Gelpop cepat menghindar. Kadal api itu mendarat dan menghadapi tim Gelpop dengan percaya diri. 3 anggota tim Gelpop maju ke depan, yakin bahwa mereka bisa mengatasi kadal api itu sendirian. Gelpop mengamati bahwa kadal api tersebut berada di tingkat pemula. Jadi dia menyemangati rekan-rekannya untuk tetap tenang. Dan memang benar, ketiga prajurit itu berhasil mengalahkan kadal api dengan mudah. Mereka saling menguji kekuatan masing-masing dan bahkan merasa bahwa pertarungan itu sangat mudah. Mereka yakin bisa menang jika menghadapi 2 atau 3 kadal lagi. Namun saat mereka sedang merayakan kemenangan kecil itu, tiba-tiba muncul bola api besar yang muncul ke arah salah satu anggota tim. Yetian segera menyadari bahaya ini dan berlari untuk menyelamatkannya. Bola api tersebut adalah serangan dari hewan buas yang sama. Dan Yetian berteriak memperingati bahwa ini belum berakhir. Benar saja, 3 kadal api yang lebih besar muncul di hadapan mereka. Mungkin berada di tingkat menengah. Melihat ancaman yang lebih besar ini, Gelpop segera menggunakan alat komunikasi untuk meminta bantuan dari basis mereka, tetapi tidak ada jawaban. Rasa frustasi melanda dirinya. Ia menyadari bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh keluarga besar. Dengan kemarahan yang membara, Gelpop memberitahu timnya untuk melarikan diri secepat mungkin. Sementara ia akan menahan ketiga monster tersebut. Meskipun si botak dan wanita dalam tim merasa tidak tega meninggalkan kapten mereka, salah satu anggota yang lebih lemah langsung melarikan diri tanpa ragu-ragu, meninggalkan lokasi dengan panik. Gelpop menatap Yetian. 2 anggota lainnya setuju. Mereka tidak mungkin membiarkan Yetian yang memiliki masa depan cerah terjebak dalam situasi berbahaya ini. Keputusan telah diambil. Mereka harus melarikan diri demi keselamatan mereka semua. Yetian menegaskan dengan tegas, "Aku akan lari, tapi ke depan." Ia melangkah maju, meningkatkan aura di sekitarnya. Gelpop terkejut melihat aura yang terpancar dari Yetian, menyadari bahwa ini adalah aura seorang warrior elit. Selama ini, Yetian telah menyembunyikan kekuatannya. Saat bola api besar muncul ke arahnya, Yetian dengan mudah menebas bola api itu menjadi 2. Awalnya, ia tidak ingin menunjukkan kekuatan aslinya. Tetapi, jika ia terus bersembunyi, tim Gelpop akan menghadapi kehancuran. Sementara itu, Gelpop tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, ia bisa meninggalkan timnya untuk kabur demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, ia memilih untuk tetap tinggal demi membantu teman-temannya. Yetian terus menyerang ketiga kadal api itu. Ia menggunakan kecepatannya untuk menghindari 2 bola api yang meluncur ke arahnya dan menebas gedung di sekitarnya untuk menghalau serangan tersebut. Dengan sigap, ia sudah berada di depan kadal api dan menggunakan teknik Dark Shadow berhasil membunuh 2 kadal api dalam sekejap. Melihat kekuatan Yetian yang luar biasa, Gelpop merasa yakin bahwa Yetian setara dengan petinggi di Lin High Base. Sementara itu, di tempat lain, salah satu anggota tim yang melarikan diri justru terjebak oleh 3 serigala dan meminta pertolongan. Gelpop menanggapi dengan tegas agar mereka tidak peduli padanya. Orang itu ingin selamat tetapi memilih untuk lari sendirian. Setelah berhasil mengalahkan kadal api, Yetian bertanya kepada tim Gelpop tentang rencana mereka selanjutnya. "Apa kalian mau mengikutiku atau berhenti di sini?" Gelpop memutuskan untuk ikut bersama Yetian. Beberapa saat kemudian, kelompok Gelpop akhirnya tiba di tempat yang aman. Mereka beristirahat dan merawat luka masing-masing.
Setelah pertempuran yang melelahkan, Gelpop mengucapkan terima kasih kepada Ye Tian yang telah membawa mereka ke tempat aman tersebut. Rasa syukur dan penghormatan terlihat jelas di wajahnya. Ye Tian mengumumkan bahwa ia akan melanjutkan perjalanan dan menyuruh ketiga anggota tim Gelpop untuk tetap di situ atau kembali lebih dulu. Gelpop tidak menemukan kekuatan Ye Tian, tetapi masih khawatir jika ia pergi sendirian. Ye Tian meyakinkan mereka untuk tidak khawatir dan berangkat sendiri. Gelpop hanya bisa menghentikan dua temannya yang ingin ikut, menyadari bahwa jika mereka bergabung, mereka hanya akan menjadi beban bagi Ye Tian. Dengan tekad yang kuat, Ye Tian melangkah kembali menuju sarang kadal api. Sebelum menghadapi keluarga besar dan masalah rumit lainnya, ia merasa perlu menguji kemampuan penyembuhannya dan memastikan seberapa kuat ia sekarang. Saat ia melanjutkan perjalanan, ia merasakan getaran di kakinya yang membuatnya waspada. Tanpa ragu, ia melompat ke atas untuk menghindari sesuatu yang muncul dari tanah. Tetapi tidak sempat dan terhantam oleh serangan monster itu. Ye Tian segera fokus kembali menghindari serangan tangan besar monster yang kini terlihat jelas di hadapannya. Monster itu besar dengan tanduk yang mencolok. Ye Tian merasa senang karena akhirnya menemukan lawan yang sepadan. Namun saat monster itu menembakkan bola api ke arahnya, Ye Tian tidak bisa menghindar dan memilih untuk menerima serangan tersebut. Ledakan bola api itu cukup besar hingga terlihat jauh dari kelompok Gelpop, membuat mereka cemas akan keadaan Ye Tian. Meskipun terkena serangan, Ye Tian masih dalam kondisi baik. Sementara monster itu yang ternyata adalah Raja Kadal Api terlihat semakin marah. Ye Tian merasa puas dengan musuhnya dan ingin menjadikan pertarungan ini lebih menarik. Ia memutuskan untuk bermain game dengan Raja Kadal Api. Siapa yang akan bertahan lebih lama? Apakah dirinya yang akan terbakar habis atau Raja Kadal Api yang akan kelelahan? Ujar Ye Tian. Ye Tian maju ke depan menuju mulut Raja Kadal Api. Di lain sisi, tim Gelpop terus melihat ledakan yang terjadi selama 1 jam tanpa henti. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Ye Tian dan merasakan ketegangan di udara. Kembali kepada Ye Tian, ia berhasil menangkan permainan itu dengan mengalahkan Raja Kadal Api. Kemenangan ini membuktikan bahwa bakat penyembuhannya sangat kuat. Meskipun membutuhkan banyak energi, merasa lelah tetapi puas. Ye Tian meminum darah monster tersebut untuk memulihkan tenaganya. Setelah pertarungan yang melelahkan itu, kini ia siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dengan kekuatan baru yang didapatkannya dari pengalaman ini, Gelpop mengamati bahwa pertarungan tampaknya telah berakhir dan Ye Tian telah kembali ke tempat mereka. Namun, ia bingung mengapa tim Gelpop masih menunggu di sana. Padahal ia mengira mereka sudah pergi lebih dulu. Gelpop yang merasa cemas dengan keselamatan Ye Tian kemudian memberinya baju. Salah satu anggota tim yang botak bertanya tentang apa yang akan dilakukan dengan bangkai hewan buas tersebut. Gelpop menjawab bahwa keputusan ada di tangan Ye Tian karena dialah yang membunuhnya. Ye Tian dengan tegas mengatakan bahwa saja bangkai Raja Kadal Api. Gelpop tampak bingung dan bertanya apakah Ye Tian tidak akan membawanya. Ye Tian menjawab tidak sambil melanjutkan langkahnya. Ketika ditanya kemana ia akan pergi, Ye Tian hanya menyebutnya bahwa ia akan menuju wilayah God Power End. Dalam perjalanan, ia teringat perkataan Gelpop sebelumnya tentang betapa sulit operasi di wilayah itu, di mana jumlah musuh sangat banyak. Bahkan warrior Greed pun tidak akan selamat jika melawan mereka. Setelah tiba di lokasi tersebut, Ye Tian melihat kelompok yang berkumpul di sana. Di antara mereka terdapat keluarganya yang dipimpin oleh Ketua Mo dan Moen, serta keluarga Lin yang dipimpin oleh Li Mizang. Ada juga seorang pria tua yang dikenal sebagai Tetua King, seorang warrior dari Iron Fang Dash. Ketika Tetua King merasakan tatapan Ye Tian, ia segera merintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Ye Tian tidak merasa takut, tujuannya memang untuk bergabung dengan mereka. Setelah ditangkap, Tetua King bertanya siapa dirinya. Ye Tian menjelaskan tujuannya datang ke sini. Ye Tian juga ditanya dari keluarga mana, serta mengapa ia sendirian. Namun semua orang tidak ada yang mengenal Ye Tian, membuat Tetua King bingung. Meskipun Ye Tian sudah berada di tingkat elit warrior, ketidakpahaman ini membuat situasi semakin rumit. Saat itu, Mingzi melihat kesempatan dan menyatakan bahwa Ye Tian berasal dari keluarga Lin. Ye Tian memilih untuk diam saja mendengar pernyataan itu. Setelah itu,
ia diperintahkan untuk kembali ke timnya. Di tempat yang jauh, Yueling dan Qiaoyu menyaksikan bahwa Ye Tian akan ikut dalam operasi tersebut. Yueling dengan yakin menyatakan bahwa Ye Tian hanya milik material Focleon. Sepertinya cukup sampai situ aja kali ini. Next secepatnya. Secepatnya pasti akan aku upload lagi. Jadi tunggu aja. Sampai jumpa lagi.